AC Milan terus berupaya mempertahankan Luka Modric sebagai bagian penting dari proyek tim di bawah pelatih baru, Ruben Amorim. Manajemen Rossoneri dikabarkan masih menjalin komunikasi intensif dengan gelandang veteran asal Kroasia tersebut. Kepercayaan diri di internal klub pun semakin meningkat, dan keputusan final Modric diperkirakan akan diumumkan dalam waktu dekat. Ruben Amorim disebut sangat menginginkan pengalaman serta kualitas Modric untuk menjadi pemimpin di ruang ganti sekaligus mentor bagi para pemain muda Milan. Meski masih menikmati masa libur bersama keluarganya, Modric dikabarkan semakin tertarik melanjutkan karirnya di San Siro. Kini, Rossoneri tinggal menunggu jawaban akhir sang maestro untuk meresmikan kelanjutan kerja sama tersebut. Leandro Trossard resmi mengakhiri petualangannya bersama Arsenal. Berdasarkan konfirmasi Fabrizio Romano, Besiktas mencapai kesepakatan untuk merekrut winger asal Belgia tersebut. Nilai transfer mencapai 20 juta euro, terdiri dari 18 juta euro biaya tetap ditambah 2 juta euro dalam bentuk bonus, sementara Trossard juga telah menyetujui kepindahan ke raksasa Turki itu. Transfer ini menutup perjalanan Trossard setelah menjadi bagian penting skuad Arsenal dalam beberapa musim terakhir. Besiktas sendiri telah memburu tanda tangannya selama lebih dari 1 tahun dan akhirnya berhasil meyakinkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kesepakatan. Kini, pemain berusia 31 tahun itu siap memulai tantangan baru di Liga Turki, sedangkan Arsenal akan menggunakan dana hasil penjualan tersebut untuk memperkuat skuad menghadapi musim baru. Barcelona kembali berburu bek tengah baru. Kali ini, nama Aymeric Laporte muncul sebagai salah satu kandidat terkuat untuk memperkuat lini pertahanan Blaugrana pada bursa transfer musim panas. Menurut laporan jurnalis Victor Navarro dari COPE, Laporte telah ditawarkan kepada Barcelona dan ide tersebut mendapat sambutan positif dari Presiden Joan Laporta. Bek berusia 31 tahun itu dinilai memiliki profil yang ideal untuk menjadi tandem Pau Cubarsí. Selain berpengalaman di level tertinggi bersama Manchester City dan timnas Spanyol, Laporte juga disebut terbuka untuk kembali bermain di La Liga bersama Barcelona. Namun, keputusan akhir belum diambil. Pelatih Hansi Flick akan menjadi sosok yang menentukan apakah Barcelona benar-benar akan melanjutkan proses transfer ini atau memilih opsi lain. Jika kesepakatan tercapai, Blaugrana akan mendapatkan tambahan pengalaman dan kualitas di lini belakang untuk menghadapi musim baru. Menurut kalian, apakah Aymeric Laporte adalah sosok yang tepat untuk memperkuat pertahanan Barcelona? Paris Saint-Germain dikabarkan tertarik memboyong Ferran Torres pada bursa transfer musim panas ini. Namun, negosiasi dipastikan tidak akan berjalan mudah karena kedua klub masih terpaut jauh dalam urusan harga. Barcelona memasang bandrol 50 juta euro, atau sekitar 950 miliar rupiah, untuk melepas penyerang asal Spanyol tersebut. Sementara itu, menurut laporan The Athletic, PSG enggan memenuhi harga tersebut dan justru ingin memanfaatkan situasi kontrak Ferran Torres yang hanya tersisa 1 musim lagi. Klub asal Prancis itu berharap bisa menekan harga agar kesepakatan tercapai dengan nilai yang lebih rendah. Kini, keputusan berada di tangan Barcelona. Melepas Ferran dengan harga kompromi bisa membantu kondisi finansial klub, tetapi kehilangan salah satu pemain penting dengan nilai di bawah permintaan tentu bukan pilihan ideal. Jika Ferran Torres benar-benar hijrah ke Paris, PSG akan mendapatkan tambahan kekuatan di lini serang, sementara Barcelona harus segera mencari penggantinya. Manchester United kembali menambah amunisi jelang musim baru. Kali ini, Setan Merah mengumumkan perekrutan kiper berpengalaman Karl Darlow dengan status bebas transfer. Penjaga gawang asal Wales itu menandatangani kontrak hingga Juni 2028, dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Darlow didatangkan untuk menambah kedalaman skuad di bawah mistar gawang. Kehadirannya juga memperkuat indikasi bahwa Manchester United akan melakukan perubahan besar di posisi penjaga gawang. Menurut laporan Fabrizio Romano, setelah kedatangan Darlow, Altay Bayndr diperkirakan akan meninggalkan Old Trafford pada bursa transfer musim panas ini. Kini, Manchester United memiliki opsi berpengalaman sebagai pelapis sekaligus bersiap menyusun ulang komposisi di sektor kiper. Mimpi Kylian Mbappé menutup musim dengan trofi akhirnya benar-benar sirna. Kekalahan timnas Prancis dari Spanyol membuat Les Bleus gagal meraih gelar, sekaligus memastikan Mbappé mengakhiri musim tanpa satupun trofi, baik di level klub maupun tim nasional. Bersama Real Madrid, Mbappé gagal membawa Los Blancos menjuarai kompetisi yang mereka ikuti musim ini. Harapan terakhirnya datang bersama timnas Prancis, namun langkah mereka harus terhenti setelah dikalahkan Spanyol. Meski tetap tampil tajam secara individu,
Performa impresif Mbappe belum cukup mengantarkan timnya meraih gelar juara. Musim tanpa trofi ini juga menjadi pukulan bagi peluang Mbappe dalam perebutan Ballon d'Or. Kini, sang mega bintang Prancis harus bangkit dan membuktikan kualitasnya pada musim berikutnya. Menurut kalian, apakah Mbappe mampu membawa Real Madrid dan Prancis kembali berjaya musim depan? Manchester United akhirnya memperkenalkan Youri Tielemans sebagai rekrutan anyar mereka. Gelandang timnas Belgia itu didatangkan dari Aston Villa dengan nilai transfer sekitar 35 juta pound sterling atau setara 770 miliar rupiah dan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun. Dalam pernyataan perdananya, Tielemans mengaku tak berpikir dua kali ketika mendapat panggilan dari Manchester United. Ia menyebut bergabung dengan Setan Merah adalah sebuah kehormatan besar dan menegaskan ambisinya untuk membantu klub kembali bersaing memperebutkan trofi-trofi bergengsi. Pengalamannya di Anderlecht, Monaco, Leicester City, hingga Aston Villa diharapkan menjadi suntikan kualitas di lini tengah United. Kini, harapan besar berada di pundak Youri Tielemans. Dengan visi bermain, umpan akurat, dan kemampuan mengatur tempo pertandingan, ia diprediksi menjadi sosok penting dalam proyek baru Manchester United. Mampukah Tielemans membawa Setan Merah kembali ke jalur juara? Manchester City terus bergerak agresif di bursa transfer. Menurut laporan The Athletic, klub yang kini dilatih Enzo Maresca sedang mendorong proses transfer gelandang muda Lille, Ayoub Boadi. The Citizens ingin mengamankan salah satu talenta paling menjanjikan di Eropa secepat mungkin. Boadi mencuri perhatian lewat penampilan gemilangnya bersama timnas Maroko di Piala Dunia. Meski baru berusia 18 tahun, ia tampil dewasa dengan visi bermain, kemampuan menguasai bola, dan ketenangan yang luar biasa di lini tengah. Berbeda dengan klub-klub lain yang siap membiarkannya berkembang semusim lagi di Lille, Manchester City justru ingin Boadi langsung bergabung ke skuad utama Enzo Maresca. Lille sendiri dikabarkan mematok harga sekitar 100 juta euro, atau setara 1,9 triliun rupiah, untuk melepas bintang mudanya tersebut. Kini jawabannya ada di pihak Boadi. Bertahan di Lille demi menit bermain yang lebih banyak, atau menerima tantangan besar di Etihad Stadium. Jika transfer ini benar-benar terwujud, Manchester City berpotensi kembali mendapatkan calon bintang dunia. Menurut kalian, apakah Boadi layak dihargai 100 juta euro? Kabar buruk menghantam Barcelona. Frenkie de Jong dikabarkan mengalami cedera lutut yang lebih serius dari perkiraan. Menurut laporan Marca, masalah tersebut baru terungkap saat sang gelandang menjalani pemeriksaan medis bersama tim pekan ini. Kondisinya memicu kekhawatiran besar di internal klub karena cedera itu berpotensi membuat De Jong menepi selama berbulan-bulan. Laporan yang beredar menyebut proses pemulihan Frenkie de Jong bisa memakan waktu hingga sekitar 4 bulan apabila hasil pemeriksaan lanjutan mengonfirmasi tingkat keparahan cederanya. Meski begitu, Barcelona masih terus memantau perkembangan sang pemain sebelum mengambil keputusan medis lebih lanjut. Jika benar harus absen panjang, ini tentu menjadi pukulan telak bagi Blaugrana yang sangat bergantung pada kreativitas dan keseimbangan permainan De Jong di lini tengah. Dukung terus Inside Bola Indonesia dengan klik subscribe, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan komentar pendapat kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.